to the room, got me feeling crazy. Shot my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Trying not to freak when you look at me. Gotta make it move, but I freeze you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Siti Nur Adjia Jamil, dan 2 teman saya yaitu Nazma Nurjana dan Ujuh. Di sini kami akan membahas tentang sifat-sifat urutan pada real, yang mencakup kepositifan dan kesamaan di antara bilangan-bilangan real. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, aksioma 3.1. Aksioma ini tentang sifat-sifat urutan. Pada subset A kosong, kita sebut himpunannya adalah P subset R. Jadi, himpunan bagian dari bilangan real disebut dengan himpunan bilangan real positif. Bisa kita kenal dengan bilangan positif. Jika memenuhi sifat-sifat berikut, ada 3 yang dimiliki oleh bilangan real positif. Yang pertama, jika ada 2 bilangan A dan B, elemen P, maka nilai A ditambah B akan tetap anggota dari bilangan positif. Itulah yang dikenal dengan sifat tertutup pada penjumlahan. Selanjutnya, sifat yang kedua. Kalimatnya sama seperti yang pertama. Hanya inilah operasi perkalian A kali B elemen P. Ini juga termasuk sifat yang tertutup pada perkalian. Sifat yang ketiga, jika A elemen R, maka memenuhi sifat 1 dari 3 sifat berikut yang dikenal dengan sifat trikotomi, yaitu bisa A elemen P atau A sama dengan 0 atau min A elemen P, maka nanti nilai yang menjadi sifat trikotomi. Selanjutnya definisi 3.2. Ini sebagai penjelasan dari yang tadi dalam aksioma bahwa yang pertama, jika A elemen P, maka A bilangan real positif atau bisa dikenal dengan bilangan positif ditulis A lebih dari 0. Selanjutnya yang kedua, jika A elemen P digabung dengan 0, maka A bilangan real itu disebut non-negatif, sehingga tidak disebut positif. Kalau ada elemen 0-nya, maka ditulis A lebih dari sama dengan 0. Kemudian sifat yang ketiga, jika min A elemen P, maka A itu bilangan real negatif, dapat ditulis A kurang dari 0. Yang keempat, jika min A elemen P digabung dengan 0 anggotanya, maka A adalah bilangan real non-positif. Dapat ditulis A kurang dari atau sama dengan 0. Selanjutnya kita ke definisi 3.3, di mana kalau tadi 1 bilangan, sekarang ini untuk 2 bilangan. Misalkan A dan B elemen R. Yang pertama, jika A min B elemen P ini merupakan sifat kepositifan, maka A lebih dari B atau B kurang dari A. Ini adalah sifat tak kesamaan. Yang kedua, definisinya sama dengan definisi 3.2 sebelumnya. Jika A min B elemen P digabungkan dengan himpunan yang beranggotakan 0, maka ditambahkan dengan sama dengan A lebih dari atau sama dengan B, atau B kurang dari atau sama dengan A. Yang ketiga juga sama, kalau tadi itu min A elemen P di bagian definisi 3.2, sedangkan di definisi 3.3 ini yaitu jika min dari A min B elemen P, maka A kurang dari B atau B lebih dari A. Dan yang keempat, jika ada gabungan dengan 0, maka ada tanda sama dengannya. Jadi itulah definisi yang mengenai bilangan real positif, kemudian bilangan real non-negatif, bilangan negatif, dan bilangan non-positif. Selanjutnya teorema 3.4. Dalam definisi tadi hanya menunjukkan 2 bilangan. Sekarang di teorema 3.4, misalkan 3 bilangan real A, B, dan C. Maka ada 2 pernyataan dari teorema ini. Yang pertama, jika A lebih dari B dan B lebih dari C, maka A lebih dari C. Berikutnya yang kedua, jika A lebih dari sama dengan B dan B lebih dari sama dengan A, maka artinya A sama dengan B, karena pernyataannya lebih dari sama dengan di posisi keterbalikan. Selanjutnya kita ke pembuktian teorema 3.4. Pada pernyataan jika A lebih dari B dan B lebih dari C, maka A lebih dari C. Di sini kita akan membuktikan menggunakan sifat ketaksamaan dan kepositifan. Karena A lebih dari B dan B lebih dari C,
Maka menurut sifat kepositifan kita bisa menuliskan A lebih dari B menjadi A min B elemen P, dan B lebih dari C menjadi B min C elemen P. Berdasarkan aksioma urutan pertama, maka buka kurung A min B tutup kurung plus buka kurung B min C tutup kurung. Dengan menggunakan sifat asosiatif, kita mengelompokkan min B plus B, sehingga menjadi A plus buka kurung min B plus B tutup kurung min C. Dengan menggunakan inverse pada operasi penjumlahan, min B plus B menjadi 0, sehingga kita mendapatkan A plus 0 min C. Dengan sifat identitas pada penjumlahan, A plus 0 menjadi A, sehingga akan menghasilkan hasil akhir A min C elemen P. Di mana menurut aksioma urutan pertama, sifat tertutup pada penjumlahan A min B elemen P dan B min C elemen P. Nah, elemen P ditambah elemen P akan menghasilkan elemen P. Biasa disebut sifat tertutup dalam penjumlahan. Sehingga kemudian kita kembalikan pada sifat ketaksamaan dengan kepositifannya A min C elemen P, sehingga dengan sifat ketaksamaan menjadi A lebih dari C. Jadi terbukti. Selanjutnya pada pernyataan kedua, A lebih dari sama dengan B dan B lebih dari sama dengan A, maka A sama dengan B. Di sini kita gunakan pembuktian kontradiksi. Andaikan A tidak sama dengan B, karena dalam pernyataan A sama dengan B, maka diperoleh A min B elemen P atau B min A elemen P, di mana itu merupakan menurut sifat trikonomi jika A tidak sama dengan B. Karena jika A sama dengan B, ketika dioperasikan akan menghasilkan 0. Nah, selanjutnya A min B elemen P, kita bisa menuliskan ketaksamaannya menjadi A lebih dari B, dan B min A elemen P bisa menuliskan ketaksamaannya menjadi B lebih dari A. Maka hal ini kontradiksi dengan yang diketahui, karena yang diketahui itu A lebih dari sama dengan B dan B lebih dari sama dengan A. Jadi A sama dengan B. Kita konklusikan. Jadi itu merupakan di luar pengandaian. Selanjutnya kita ke teorema 3.5. Pada pernyataan A, jika A tak 0 elemen R, maka A kuadrat lebih dari 0, di mana A mau A-nya itu negatif, mau A-nya itu positif, ketika dikuadratkan maka hasilnya lebih dari 0. Pernyataan yang B, 1 lebih dari 0. Dan pernyataan yang C, jika N elemen bilangan N atau bilangan asli, maka N lebih dari 0. Karena bilangan asli merupakan bilangan yang dimulai dari 1, sehingga N lebih dari 0. Selanjutnya kita ke pembuktian teorema 3.5. Pada pernyataan A, jika A tak 0 elemen R, maka A kuadrat lebih dari 0. Nah, karena A tak 0, maka menurut sifat trikonomi, jika terdapat A tak 0, maka ada dua kemungkinan, yaitu A elemen P atau min A elemen P. Berdasarkan aksioma, A kuadrat sama dengan positif A dikali positif A elemen P. Ini merupakan sifat tertutup pada perkalian, sehingga positif A elemen P, positif A elemen P
akan menghasilkan elemen P. Selanjutnya berdasarkan teorema A kuadrat sama dengan negatif A dikali negatif A elemen P. Nah, negatif A elemen P dan negatif A elemen P itu akan menghasilkan elemen P karena terdapat pada sifat operasi pada perkalian. Jadi A kuadrat elemen P didapat dari positifnya maupun negatifnya seperti pernyataan yang diketahui sebelumnya, sehingga diperoleh dari kepositifan A kuadrat elemen P. Kita bisa menuliskan bentuk ketaksamaannya menjadi A kuadrat lebih dari 0. Jadi terbukti. Selanjutnya pada pernyataan kedua, 1 lebih dari 0. Kita buktikan dengan cara mensubstitusi nilai A pada pernyataan A kuadrat lebih dari 0 dengan mengambil A sama dengan 1, di mana A kuadrat elemen P, sehingga 1 kuadrat sama dengan 1 elemen P. Ketika kita menuliskan kepositifan 1 ke dalam bentuk ketaksamaan, maka bisa kita menuliskan menjadi 1 lebih dari 0, sehingga terbukti. Selanjutnya, pada pernyataan C, jika n elemen bilangan n, maka n lebih dari 0. Kita akan membuktikan dengan induksi matematis. Karena 1 lebih dari 0 dan 2 sama dengan 1 plus 1, di mana satunya elemen P dan 1 elemen P, di mana 2 juga elemen P. Maka kita bisa menuliskan 2 lebih dari 0 yang merupakan sifat tertutup pada penjumlahan. Karena 2 lebih dari 0 dan 3 sama dengan 2 plus 1, di mana 2 elemen P dan 1 elemen P serta 3 juga elemen P, maka kita juga bisa menuliskan 3 lebih dari 0. Dan seterusnya. Dengan induksi matematis dapat dibuktikan bahwa setiap bilangan asli merupakan bilangan positif. Jadi n lebih dari 0. Selanjutnya kita ke teorema 3.6. Misalkan terdapat 4 bilangan real yaitu A, B, C, dan D. Pada pernyataan pertama, jika A lebih dari B, maka A plus C lebih dari B plus C. Pada pernyataan kedua, jika A lebih dari B dan C lebih dari D, maka A plus C lebih dari B plus D. Pada pernyataan ketiga, jika A lebih dari B dan C lebih dari 0 atau C-nya positif, maka AC lebih dari BC. Kemudian yang keempat, jika A lebih dari B dan C kurang dari 0 atau C-nya negatif, maka AC kurang dari BC. Kemudian yang kelima, jika A lebih dari 0, maka 1 per A lebih dari 0 atau 1 per A-nya negatif. Kemudian yang keenam, jika A kurang dari 0, maka 1 per A kurang dari 0, di mana 1 per A-nya itu negatif atau 1 per negatif. Hasilnya kurang dari 0. Selanjutnya kita ke pembuktian teorema 3.6. Pada pernyataan pertama, jika A lebih dari B, maka A plus C lebih dari B plus C. Pembuktiannya yaitu karena A lebih dari B, maka A min B elemen P. Itu merupakan sifat kepositifan. Nah, A min B sama dengan A min B plus 0. 0 itu dari identitas penjumlahan. Sama dengan A min B plus C min C. Nah, 0 dijadikan C min C itu merupakan sifat dari inverse pada penjumlahan. Nah, selanjutnya kita asosiatifkan menjadi buka kurung A plus C tutup kurung min B plus C tutup kurung elemen P.
Jadi, berdasarkan definisi yang sudah dipelajari, jika A min B elemen P, maka A lebih dari B. Maka, dengan begitu, A plus C min B plus C elemen P menjadi A plus C lebih dari B plus C, itu terbukti. Kemudian pada pernyataan kedua, jika A lebih dari B dan C lebih dari D, maka A plus C lebih dari B plus D. Karena A lebih dari B dan C lebih dari D, maka A min B elemen P dan C min D elemen P. Itu merupakan dengan menggunakan kepositifan dari ketaksamaannya. Nah, berdasarkan aksioma urutan, A min B plus C min D dengan sifat asosiatif yaitu menjadi A plus C min B plus D elemen P. Jadi dengan seperti tadi, maka A plus C lebih dari B plus D terbukti. Selanjutnya pada pernyataan ketiga, jika A lebih dari B dan C lebih dari 0 atau C-nya bernilai positif, maka AC lebih dari BC. Karena A lebih dari B dan C lebih dari D, maka A min B elemen P dan C elemen P. Nah, berdasarkan sifat distributif, buka kurung A min B tutup kurung dikali C sama dengan AC min BC elemen P. Sama seperti yang tadi yang sudah dibahas sebelum-sebelumnya, bahwa jadi A min C itu lebih dari BC terbukti. Nah, selanjutnya pada pernyataan keempat, jika A lebih dari B dan C kurang dari 0 atau C-nya bernilai negatif, maka AC kurang dari BC. Nah, pembuktiannya yaitu karena A lebih dari B dan C lebih dari 0, C kurang dari 0, maka A min B elemen P dan min C elemen P. Berdasarkan sifat distributif, maka A min B dikali min C sama dengan min AC plus BC elemen P. Jadi bentuk ketaksamaannya yaitu AC kurang dari BC. Jadi itu merupakan terbukti. Nah, sekarang pembuktian teorema 3.6 yang bagian E. Karena A lebih dari 0, maka berdasarkan sifat trikotomi yaitu tepat 1, A tak sama dengan 0, sedemikian sehingga maka ada nilai 1 per A-nya. Nah, jika 1 per A sama dengan 0, maka menurut sifat impuls A dikali 1 per A itu bernilai 1. Nah, jika 1 per A-nya ini bernilai 0, maka A dikali 0 sama dengan 0. Nah, ini merupakan kontradiksi. 1 sama dengan 0 itu kontradiksi. Nah, jika 1 per A kurang dari 0, maka 1 sama dengan, maka menurut sifat impuls 1 sama dengan A dikali 1 per A. Nah, nilai 1 per A-nya ini karena kurang dari 0 maka bernilai negatif. Nah, maka A dikali negatif 1 per A hasilnya harus negatif A. Nah, karena kurang dari 0. Nah, ini bernilai kontradiksi. Maka menurut sifat trikotomi yaitu tepat 1, jika 1 per A-nya ini sama dengan 0 kontradiksi dan 1 per A kurang dari 0 ini kontradiksi, maka haruslah 1 per A lebih dari 0. Sekarang yang bukti F, karena A kurang dari 0, maka berdasarkan sifat trikotomi negatif A tak sama dengan 0, sedemikian sehingga ada nilai 1 per A-nya. Nah, jika 1 per A ini sama dengan 0, maka menurut sifat impuls negatif 1 sama dengan negatif A dikali 1 per A. Nah, jika 1 per A-nya ini bernilai 0, maka negatif A dikali 0 yaitu 0. Nah, ini kontradiksi.
Nah, jika 1/A-nya ini lebih dari 0, maka negatif 1 sama dengan, menurut sifat inverse, negatif A dikali 1/A. Nah, jika 1/A-nya ini lebih dari 0, maka negatif A dikali 1/A yaitu negatif A. Nah, ini jika lebih dari 0 yaitu kontradiksi. Nah, maka menurut sifat trikotomi, jika 1/A sama dengan 0 kontradiksi, dan jika 1/A lebih dari 0 ini kontradiksi, maka haruslah 1/A-nya ini kurang dari 0. Selanjutnya, kita akan membuktikan teorema yang ketujuh, yaitu jika A lebih besar dari B, maka setengah dikali operasi penjumlahan A tambah B lebih kecil dari A dan lebih besar dari B. Nah, untuk pembuktiannya, A lebih besar dari B, maka kedua ruasnya ini ditambahkan A. Nah, hasilnya itu menjadi A ditambah A lebih besar dari A ditambah B. Nah, karena kedua belah ruasnya ini diperlakukan dengan perlakuan yang sama, maka diberi tanda biimplikasi. Hasilnya itu menjadi 2A lebih besar dari A ditambah B. Nah, untuk kedua ruasnya ini dikalikan setengah, maka menghasilkan A lebih besar dari setengah dikali operasi penjumlahan A tambah B. Nah, demikian juga untuk A lebih besar dari B. Nah, kedua ruasnya ini ditambahkan B, maka menghasilkan A tambah B lebih besar dari B ditambah B. Karena keduanya ini diperlakukan dengan perlakuan yang sama, maka ditandai dengan biimplikasi. Hasilnya ini menjadi A ditambah B lebih besar dari 2B. Nah, kedua ruas ini dikalikan setengah, maka setengah dikali operasi penjumlahan A tambah B lebih besar dari B. Nah, maka dari akibatnya akan menghasilkan setengah dikali operasi penjumlahan A tambah B lebih kecil dari A dan lebih besar dari B. Sekarang kita akan membuktikan teorema yang ke-3.8, yaitu jika AB lebih dari 0, maka A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, atau A dikurang 0 dan B dikurang 0. Karena si AB ini lebih dari 0, maka A tak sama dengan 0 dan B tak sama dengan 0. Nah, jika A lebih dari 0, maka 1/A-nya ini lebih dari 0. Nah, itu menurut teorema yang ke-3.6, sehingga diperoleh nilai B-nya itu, nah nilai B ini sama dengan 1 dikali B. Nah, nilai 1 ini disebut medium atau tempat menghadirkan si A, maka menghasilkan 1/A dikali A dikali B. Nah, menggunakan sifat asosiatif, maka dihasilkan 1/A dikali A kali B. Nah, karena nilai A-nya ini lebih dari 0, maka jika dikalikan 1/A dikali AB ini menghasilkan B-nya lebih dari 0. Nah, jika A kurang dari 0, maka 1/A-nya ini kurang dari 0. Nah, sehingga diperoleh sama seperti nilai yang di atas, si B-nya ini akan kurang dari 0. Maka mengakibatkan atau akibatnya si AB ini kurang dari 0, maka A-nya itu lebih dari 0 dan B-nya kurang dari 0, atau A kurang dari 0 dan B lebih dari 0. Nah, untuk akibatnya, jika AB kurang dari 0, maka A lebih dari 0 dan B kurang dari 0, atau A kurang dari 0 dan B kurang dari 0, kita bisa menghitungnya. Untuk A kurang dari 0, maka 1/A-nya ini kurang dari 0, sehingga negatif 1/A-nya ini lebih dari 0. Nah, untuk AB lebih dari 0, kedua ruasnya ini dikalikan 1/A.
Nah, maka diperoleh 1 per A dikali AB lebih dari 1 per A dikali 0. Maka menghasilkan B lebih dari 0. Untuk si A yang kurang dari 0, maka B-nya lebih dari 0. Nah, untuk jika AB-nya ini kurang dari 0, maka kemungkinannya A lebih dari 0 dan B kurang dari 0, atau A kurang dari 0 dan B lebih dari 0. Jika AB kurang dari 0, maka negatif AB itu lebih dari 0, atau ditulis negatif A dikali B itu lebih dari 0. Nah, untuk A lebih dari 0, maka 1 per A-nya ini lebih dari 0. Maka 1 per A ini tidak sama dengan 0. Nah, kita andaikan 1 per A-nya ini kurang dari 0, maka kalikan kedua ruasnya dengan A. 1 per A dikali A kurang dari 0 dikali A, maka diperoleh nilai A per A sama dengan 1 kurang dari 0. Nah, 1 kurang dari 0 ini kontradiksi. Nah, ini bisa dilihat di teorema 3.5.